Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ines Nur Afifah, NIM A710190093 akan memaparkan mengenai persoalan dari UAS Praktikum Jaringan Komputer. Yang pertama yang akan dibahas yaitu perbedaan hub, switch, dan router. Yang pertama ada hub. Hub atau pusatan internet merupakan sebuah piranti jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dengan kabel Ethernet sehingga saling terhubung dalam satu jaringan. Kegunaan dari hub sendiri yang pertama, hub adalah alat penghubung antar komputer. Yang kedua, digunakan untuk sebuah bentuk jaringan sederhana. Yang ketiga, hub juga sebagai pengganti sinyal. Yang keempat, memfasilitasi penambahan workstation. Yang kelima, menambah jarak network atau berfungsi sebagai repeater. Dan yang keenam, menyediakan fleksibilitas dengan support interface yang berbeda. Yang selanjutnya ada switch. Switch merupakan sebuah alat yang melakukan penghubungan atau penyekatan pada jaringan yang banyak digunakan untuk mengalihkan berdasarkan alamat MAC. Kegunaan dari switch sendiri yang pertama, menyaring dan mengizinkan paket yang lewat pada sebuah LAN. Yang kedua, dapat digunakan untuk repeater atau alat penguat sinyal. Yang ketiga, untuk menggabungkan atau menghubungkan kabel-kabel UTP komputer yang satu dengan lainnya. Dan yang keempat, terdapat routing yang berfungsi untuk melakukan koneksi dengan komputer lainnya. Yang selanjutnya ada router. Router adalah sebuah alat untuk mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai penghalaan. Kegunaan dari router sendiri yang pertama, menggabungkan beberapa jaringan bersama dan memberi rute pada paket data atau routing. Yang kedua, setiap router memiliki HDCP untuk membuat alamat IP. Yang ketiga, menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DCL. Dan yang keempat, memblokir lalu lintas data yang ditransmisikan secara broadcast. Perbedaan-perbedaan dari hub, switch, dan router dapat dilihat dalam tabel. Yang pertama, hub bekerja di layer 1, switch bekerja di layer 2, dan router bekerja di layer 3. Mekanisme pengenalan alamat pada hub tidak mengenal alamat, pada switch mengenal alamat hardware atau MAC address, yang pada router mengenali alamat software atau IP address. Sedangkan untuk fungsi utama dari hub yaitu menghubungkan perangkat dalam satu jaringan, pada switch menghubungkan dua segmen atau lebih, dan pada router menghubungkan dua jaringan atau lebih. Metode pengiriman data pada hub yaitu broadcast ke semua port, pada switch kirim ke port yang terhubung dengan MAC address tujuan, dan pada router mengirim ke port yang terhubung dalam IP tujuan. Sedangkan port pada hub yaitu multiport, port pada switch yaitu multiport, sedangkan port pada router yaitu juga multiport. Sedangkan varian pada hub adalah tidak ada. Varian pada switch yaitu manageable dan multi-layer, dan varian pada router adalah wireless. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bridge. Bridge sendiri atau sering disebut dengan jembatan jaringan adalah sebuah komponen jaringan yang digunakan untuk memperluas jaringan atau membuat sebuah segmen jaringan. Kegunaan dari bridge yang pertama, untuk memperluas jaringan atau sebagai segmen jaringan. Yang kedua, dapat mengatur informasi di antara kedua sisi network agar bisa berjalan lancar. Dan yang ketiga, dipakai untuk menggabungkan dua buah media jaringan berbeda, misalnya kabel UTP dengan kabel serat. Yang selanjutnya yaitu interface pada bridge. Yang pertama ada Ethernet, yang merupakan jaringan komputer untuk jaringan area lokal atau LAN. Yang kedua ada VLAN, sembarang domain siaran yang dipartisi atau diisolasi dalam jaringan komputer pada lapisan OSI. Dan yang ketiga ada wireless, AP, BDS, dan station pseudo bridge. Dengan catatan stasiun pseudo bridge tidak bisa diboding. Yang keempat ada EOIP atau Internet over IP, yang merupakan protokol pada mikrotik router OS untuk membuat sebuah network tunnel antar mikrotik di atas sebuah koneksi TCP/IP. Dan yang terakhir ada PPTP
yang merupakan bahasa yang dapat digunakan komputer untuk berkomunikasi dengan komputer lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai cara Simple QU mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik. Nah, apa sih Simple QU itu? Simple QU adalah salah satu metode dalam manajemen bandwidth yang mana mudah dalam melakukan konfigurasinya, di mana pembagian bandwidth-nya disetting secara tepat sehingga berapapun jumlah user yang online, maka bandwidth-nya tetap dan cenderung berkurang. Cara Simple QU mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik terdapat dua alasan. Yang pertama, semua paket akan diurutkan terlebih dahulu sehingga harus melewati setiap QU yang ada sebelum paket menuju komputer yang dituju. Pada QU3, semua paket melewati traffic secara bersamaan tanpa harus diurutkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Simple QU menghasilkan delay yang lebih lama. Yang kedua yaitu mengatur aliran paket data secara bidireksional atau dua arah, baik untuk unduh maupun untuk unggah. Yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam mengatur router OS agar dapat memancarkan sinyal WLAN dan membuat sistem hotspot login. Langkah yang pertama, kita diminta untuk menentukan interface mana hotspot yang diaktifkan. Pada kasus kali ini, hotspot diaktifkan pada WLAN pertama, di mana WLAN pertama sudah kita set sebagai access point upgrade. Selanjutnya, klik Next, seperti pada gambar di samping. Langkah yang kedua, jika di interface WLAN sudah terdapat IP, maka pada langkah kedua ini secara otomatis terisi IP address yang ada di WLAN pertama. Tetapi jika belum terpasang IP, maka kita bisa menentukan IP-nya di langkah ini. Kemudian klik Next, seperti pada gambar di samping. Langkah yang ketiga, tentukan range IP address yang akan diberikan ke user DHCP server. Secara default, router otomatis memberikan range IP sesuai dengan prefix atau subnet IP yang ada di interface. Tapi kita bisa merubahnya jika dibutuhkan, lalu klik Next, seperti pada gambar di samping. Langkah yang keempat, menentukan SSL Certificate, di mana kita akan menggunakan HTTPS untuk halaman loginnya. Tetapi jika kita tidak memiliki sertifikat SSL, kita pilih None, kemudian klik Next, seperti pada gambar di samping. Langkah yang kelima, jika diperlukan SMTP server khusus untuk server hotspot bisa ditentukan, sehingga setiap request SMTP klien direct ke SMTP yang kita tentukan. Karena tidak disediakan SMTP server IP 0.0.0.0, kami biarkan default, kemudian klik Next seperti pada gambar di samping. Langkah yang keenam, kita menentukan alamat DNS server. Anda bisa isi dengan DNS yang diberikan oleh ISP atau dengan OpenDNS, lalu klik Next, seperti pada gambar di samping. Langkah yang ketujuh, selanjutnya kita diminta memasukkan nama DNS untuk local hotspot server. Jika diisikan, nantinya setiap user yang belum melakukan login dan akan akses ke internet, maka browser akan dibelokkan ke halaman login ini, di mana di sini DNS nama sebaiknya menggunakan format FHDN yang benar. Jika tidak diisikan, maka halaman login akan menggunakan URL IP address dari WLAN pertama, seperti pada gambar di samping. Langkah yang ke-8, atau langkah yang terakhir, menentukan username dan password untuk login ke jaringan hotspot Anda. Ini adalah username yang akan kita gunakan untuk mencoba jaringan hotspot kita. Nah, langkah yang 9, setelah setting hotspot selesai, selanjutnya kita akan mencoba mengoneksikan laptop ke WiFi hotspot yang sudah kita buat. Nanti ada keterangan seperti gambar di samping. Yang langkah terakhir yaitu kita dapat membuka browser atau akses web sembarangan. Pastikan Anda mengakses web yang menggunakan protokol HTTP, karena hotspot mikrotik belum mendukung untuk direct web yang menggunakan HTTPS. Maka akan muncul halaman seperti di samping. Nanti ini bisa kita gunakan untuk login dengan memasukkan password dan username. Baik, itu tadi merupakan pemaparan dari penyelesaian soal UAS jaringan komputer. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.